Diganggu suara, seperti orang mengetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua pecinta cerita misteri Satria. Bertemu kembali dengan saya di episode ke-25. Kali ini saya masih bercerita tentang pengalaman saya di kantor ya. Di lantai 3 tapi kali ini. Di ruangan kami, di ruangan Despoto itu dulu ruangannya kan berantakan, terus dibenerin ya. Jadi ruangannya itu sekarang jadi kaca. Dulu waktu itu pembenaran kedua itu jadi kaca. Kemudian tempat mejanya itu jadi satu gitu, panjang banget, panjang per blok-blok satu-satu. Nah di bawah itu kan masih lega tuh, di kolongnya itu masih lega. Dan kita rata-rata pada bawa kasur lipat, kasur Palembang. Karena saya nggak, ini kan ada di pojokan, ada di posisi pojok sudut paling pojok dekat kaca luar. Itu ada posisi pojok itu ada namanya Mas Agus Susanto. Itu biasanya tempat kita tidur tuh di bawah kolongnya itulah, karena ada kasurnya, ada bed covernya, ada sleeping bag. Jadi tempatnya Mas Agus itu enak lah ruangannya. Nah di atas mejanya Mas Agus di samping komputer tuh ada mesin ketik lama. Dulu kan wartawan masih ketik-ketik ya, masih mesin ketik lama ngisi, dan pada saat itu kita ngisi form juga masih dengan mesin ketik. Jadi dengan mesin ketik tuh masih pakai mesin ketik lama gitu ya. Nah, kemudian suatu hari kan saya nginep tuh di kantor tuh, sering banget lah nginep tuh, tidur lah. Di cerita-cerita pertama itu saya tidur yang biasa lah, tidur aman. Terus di malam-malam setelahnya itu saya tidur, tiba-tiba kayak dengar ada orang ngetik. Jam 2:30 pagi, dan itu udah pada pulang semua, udah kosong. Tapi ada suara ngetik, tak tok tak tok tak 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 tak, cepet lah, ngetik jago lah, ngetik jago itu tak tok tok seret gitu, tak tok tak tok kayak orang ngetik jagoan gitu lah, tik 10 jari itu jagoan banget. Terus kan kayak kaget kan, kok jam segini saya ngelirir gini kan, bangun gelap, ruangannya gelap karena emang digelapin, orang udah jam 2:30 udah pada pulang kan, rata-rata cuma paling satu dua orang yang masih belum pada pulang. Itu pun tidak di ruangan itu, saya tinggal di situ aja kan. Saya lihat ke atas gini, nggak ada, saya masih riap-riap, mata masih riap-riap gitu, saya tuh nggak ada. Dah, ya tidur lagi kan, lagi tuh kurang lebih mungkin jelang subuh kali ya, jelang subuh tuh jam saya nggak bisa lihat jam waktu itu, masih pokoknya jelang subuh, kira-kira jam 4 atau setengah 5 tuh. Saya biasanya kan habis subuh pulang gitu kan, karena ya di samping takut begal juga ya, memang ya daripada saya tanggung pulang itu capek dan gangguin orang rumah, akhirnya saya tidur di kantor. Nah itu saya menjelang pagi kok ada lagi orang ngetik, tak tok tak tok tak tok tak tok tak. Saya bilang, ini aneh juga gitu loh, ada orang ngetik malam-malam pagi-pagi. Udahlah, saya pikir udahlah itu paling setan-setan yang ganggu lah, saya pikir udah gitu kan, emang udah biasa karena sering banget diganggu. Udahlah, akhirnya saya pulang tuh. Terus kebetulan pada hari itu adalah hari Kamis, ada rapat tuh. Jadi datangnya setelah bangun pagi itu saya pulang, gak lama kemudian saya datang lagi kantor. Saya dengar cerita lagi, saya ceritain lah apa yang saya alami malam itu. Itu biasa kata orang lama ya, kita nanya sama orang-orang lama, ada Pak Yatno, ada Pak Jayeng, ada apa, itu mah biasa orang, udah cuma suara-suara aja kali kamu gini-gini, oke lah gitu kan. Nah gak lama dari itu saya, karena hujan deras banget, saya nggak berani pulang. Akhirnya saya putuskan tidur lagi lah di kantor itu. Masih jam 1:30 tuh masih rame, lama-lama kan, lama-lama tinggal saya, karena emang saya yang nginep, cuman saya aja yang nginep, sama ada satu orang lagi tapi nggak tidur di situ, tapi tidurnya di sebelah sana, di sisi sana lah, tapi di ruangan itu juga. Nah kebetulan malam itu saya
Saya tidur lagi, jam sama lah, kira-kira jam setengah 3, jam 3 itu bunyi lagi tak tok tak tok tak tok tak, orang-orang yang ngetik. Dan yang asiknya lagi bukan, jadi kan kalau saya bicara saya sendiri, orang ya lu cuman halusinasi lo atau denger-dengeran lo doang. Tapi ini temen saya yang nginep itu juga, yang di ruangan itu denger juga. Namanya sekarang udah meninggal, namanya almarhum Mas Bestari namanya. Dia juga sering nginep sama saya karena rumahnya agak jauh, dia di Keranggan, jadi agak nginep juga sama saya lah, berdua bareng itu. Denger itu udah kita langsung nggak pakai babu-babu, kita pulang, lari langsung. Hujan kebetulan waktu itu udah reda, kita pulang, ayo kita pulang, kata Mas Bestari takut, saya juga udah akhirnya jadi takut juga kan, saya pulang. Besoknya kita tanyain lagi tuh, besoknya sore-sore itu kita ketemu lagi, akhirnya bercerita lah bahwa dulu tuh ada salah satu staff di Despoto itu emang seneng ngetik, namanya Mas Misar kalau nggak salah, almarhum Mas Misar itu memang hobinya alat ketik itu juga, emang dia suka bagian administrasinya di foto, jadi dia ngetik ya, dia ngisi ngirim orderan ke tempat cuci foto dan lain-lain. Nah itu mungkin kata Pak Jayeng dan teman-teman rekan saya yang seangkatan dengan beliau itu nyatakan ya mungkin itulah gitu, karena emang senang ngetik. Dan habis itu habis kejadian dan saya sering dua kali saya laksanakan itu, mesin tik itu dipindahin. Mesin tik itu digeser ke ruangan, mesin tik itu digeser ke ruangan ya lain lah, jadi nggak di situ lagi. Jadi makanya pengalaman mesin tik itu tadi, ngetik sendiri itu memang buat kita kan, karena saya tadinya ya karena sendiri dianggapnya bohong atau dianggapnya itu cuma cerita, tapi begitu Mas Bestari juga mengalami akhirnya percaya. Oke, pemirsa cerita misteri Satria, demikian episode ke-25. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan takut pada makhluk gaib karena memang sangat dekat dengan kita. Sampai ketemu lagi di episode mendatang di cerita misteri Satria. Jangan lupa like, share, and subscribe, komen. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.